Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Makassar Info kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi hari ini Rabu 25 April 2012. Bersama saya Hendra Bakti, inilah maksud kami Makassar Info selengkapnya. Pemirsa, Partai Golkar kembali menunjukkan keseriusannya untuk memberdayakan usaha kecil di daerah. Ini terbukti dengan menggelar pelatihan bagi usaha kecil angkatan keempat di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Acara ini diikuti ratusan pengusaha kecil dan dibuka langsung Ketua DPD 2 Golkar Kota Palopo, Insinyur Haji Rahmat Masri Bandaso, MSI, di Gedung Soundendrai Palopo, Minggu 22 April 2012. Keadaan politik dan ekonomi di Indonesia yang terus mengalami gejolak membuat Partai Golkar dengan didukung oleh Abu Rizal Bakri selaku Ketua Umum menggelar pelatihan dan pendampingan terhadap usaha kecil di daerah. Partai yang berlambang pohon beringin ini kembali melaksanakan Gerakan Ayo Bangkit di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Gerakan Ayo Bangkit di Kota Palopo merupakan program pelatihan dan pendampingan tahap keempat. Pembukaan program GAB dibuka langsung oleh Ketua DPD 2 Golkar Kota Palopo, Insinyur Haji Rahmat Masri Bandaso MSI, ditandai dengan pemukulan gendang di Gedung Soundendrai Palopo Minggu 22 April 2012. Ketua DPD 2 Golkar Kota Palopo dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan langkah antisipasi perbaikan manajemen usaha yang sedang ditekuni di tengah gejolak yang terjadi. Memperluas pasar untuk menarik konsumen sebanyak mungkin, pengusaha kecil harus mampu melakukannya dengan cerdas dan tepat sehingga tidak terlalu merasakan dampak dari kenaikan BBM. Kita memberikan apresiasi kepada Bapak dan kita ketahui bersama beliau seorang yang berlatar belakang besar, yang walaupun sebenarnya beliau pendidikan beliau adalah seorang teknik, teknikan, tetapi di dalam perekonomian nasional beliau adalah seorang besar. Melalui gerakan Ayo Bangkit inilah beliau memperhatikan para pengusaha kecil yang ada di daerah ini. Program GAB tahap keempat ini diikuti 250 peserta dari berbagai kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Melalui program ini diharapkan semakin banyak pihak dan masyarakat yang diberikan kesempatan sehingga terjadi pemerataan ekonomi bagi pengusaha kecil di seluruh Indonesia. Sekedar diberikan bantuan tiba-tiba oleh Bakri, dan juga ini akan diberikan pelatihan baterainya bagaimana giat-giat mengembangkan usaha-usaha kecil. Para pengusaha kecil yang terpilih dalam pelatihan ini akan mengikuti serangkaian kegiatan, diantaranya kursus sehari tentang pengelolaan dan pengembangan usaha, distribusi buku pengembangan usaha, serta konsultasi dan insentif pengembangan usaha. Abu Rizal Bakri dan Partai Golkar. Bersama bangkitkan usaha kecil dari Aceh hingga Papua. Liputan melaporkan. Pertumbuhan penduduk di Kota Makassar yang kian pesat perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Jika angka kelahiran tidak bisa dikendalikan, tahun 2025 mendatang dikhawatirkan akan timbul berbagai permasalahan sosial akibat ledakan penduduk. Badan Keluarga Berencana Kota Makassar menggelar rapat kerja daerah program KB dengan mengusung tema melalui semangat kemitraan kita wujudkan pembangunan berwawasan kependudukan. Tema ini diangkat lantaran pertumbuhan penduduk yang kian pesat perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Rapat kerja yang berlangsung Selasa 24 April kemarin di Gedung Sentra Graha PKK Kota Makassar merupakan forum evaluasi pelaksanaan program KB tahun 2011 lalu, serta sebagai wadah penggalangan kesepakatan dalam menyusun rencana operasional program KB tahun 2012. Pada tahun 2011 yang lalu, Badan KB Kota Makassar mentargetkan sebanyak 45.720 observator. Berkat dukungan jajaran Dinas Kesehatan, tim penggerak PKK, TNI dan Polri, serta organisasi profesi, dan kerja keras penduduk KB di lapangan, Badan KB Kota Makassar mampu melampaui target yang ditetapkan sebanyak 51.208 sektor atau 112%. Wali Kota Ilham Arif Sirajudin saat membuka rapat kerja ini mengatakan program KB harus dilakukan secara maksimal. Pasalnya, posisi Makassar sebagai ibu kota provinsi dan pusat berbagai aktivitas kehidupan sekaligus lokomotif pembangunan di kawasan timur Indonesia memiliki daya tarik bagi setiap orang untuk datang berusaha dan menetap di Kota Makassar.
Jika angka kelahiran dan arus masyarakat ke Makassar tidak bisa dikendalikan, tahun 2025 mendatang dikhawatirkan akan timbul berbagai permasalahan sosial akibat ledakan penduduk, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kerusakan lingkungan, ketahanan pangan terancam, serta tingginya angka kematian ibu dan bayi yang akan berdampak pada pembengkakan biaya pelayanan kesehatan. Motivasi kepada masyarakat kita agar apa yang menjadi harapan kita sebagai bagian daripada elemen Kota Makassar itu betul-betul program-program keluarga bencana bisa mencapai hasil maksimal. Salah satu hal yang perlu menjadi pertimbangan mendasar bagi kita semua oleh karena Makassar dengan luas 175 km penduduk Nusantara dengan tingkat populasi sekarang ini kurang lebih 1,4 juta jiwa. Kalau pada tahun 2025 yang akan datang berdasarkan hasil survei kita melihat kondisi Kota Makassar dan melihat percepatan pertumbuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Makassar, maka kita harus mampu mengantisipasi jumlah penduduk tetap yang ada di Kota Makassar. Dalam rapat kerja ini, Wali Kota berharap jajaran pemerintah Kota Makassar bersama mitra KB, yakni Dinas Kesehatan, tim penggerak PKK, TNI, Polri, organisasi profesi, dan para penyuluh KB bisa merumuskan langkah konkret yang tepat untuk penanganan masalah kependudukan. Tahun 2011, Makassar mampu melampaui target akseptor yang ditetapkan, yakni 112% atau sebanyak 51.208 dari 45.720 target akseptor. Capaian ini memberikan kontribusi terhadap kesetaraan masyarakat dalam ber-KB secara aktif. Dari 185.342 pasangan usia subur, yang ber-KB aktif sebanyak 127.045 orang. Artinya setiap 10 pus yang ber-KB sebanyak 6-7 pasangan. Sementara tahun ini target peserta KB baru yang ingin dicapai sebanyak 42.993 akseptor. Fitriani Arsyad melaporkan. Ya, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Makassar Info. Pemirsa udah lihat kan Cika? Cika oke banget ya badannya sekarang. Langsing, udah gitu gerakannya bebas. Percaya diri banget deh Cika. Aku mau tahu apa rahasianya. Telah dikonfirmasi melalui percobaan fisik manusia. Lingerie diet yang dikenakan, Simis, dibuat dengan kain pengurang berat badan yang terpatenkan. Pemirsa, karena bahannya sangat elastis dan juga adem dipakainya, ini nggak cuma bisa dipakai untuk ibu-ibu, tapi juga para remaja seperti Cika dan Tika ya, yang masih remaja. Dipilih oleh Asosiasi Model Korea. Para supermodel membuktikan bahwa tak hanya pengurangan berat badan. 2011 Simis Season 2, diet yang dimulai dengan dipakai. 2011 Upgrade Simis Season 2, lebih bertenaga, efek langsung pembenahan bentuk tubuh seketika memakainya. Kain diet yang mendapatkan hak paten, diet secara keseluruhan seketika menggunakannya beraktivitas selama 24 jam. Sudah dipastikan melalui percobaan tubuh pakaian diet yang dipakai. Simis Season 2, dengan pemakaian setiap hari dapat mengurangi lemak, serta mengurangi berat badan. Telah dipastikan melalui percobaan fisik. Gelombang energi paten yang dapat menurunkan berat badan ketika bergerak menggunakannya. Mengurangi berat badan ketika Anda menggunakannya beraktivitas, serta mengurangi kadar lemak tubuh Anda. Smile Home Shopping kali ini memberikan harga spesial untuk customer. Sebagai ucapan terima kasih kami terhadap customer. Smile Home Shopping. Kenapa semua orang pilih Jeko Therapy Bed? Karena Jeko Therapy Bed adalah alat kesehatan yang paling terkenal di dunia. Kami memperkenalkan alat kesehatan sekaligus sebagai alat pendingin tubuh. Jeko Therapy Bed. Cukup 15 menit sehari menggunakan Jeko Therapy Bed dapat memulihkan kebugaran tubuh Anda. Buktikan manfaat Jeko Therapy Bed. Jeko Therapy Bed akan mewujudkan semua keinginan Anda. Tubuh Anda pun tetap sehat, indah, dan menari. Cukup 15 menit setiap hari sebelum tidur menggunakan Jeko Therapy Bed. Tubuh akan
akan selalu bugar, tulang menjadi kuat. Survei yang dilakukan pada pemakai Jeko Therapy Bed yang berusia 30-50 tahun, tinggi badan mereka naik rata-rata 5-7 cm setelah menggunakan Jeko Therapy Bed. Sedangkan yang berusia 12-25 tahun, tinggi badan mereka bisa bertambah rata-rata 7-15 cm. Jeko Therapy Bed menggunakan teknologi mesin yang tercanggih yang dapat menarik dan meluruskan tulang dengan sempurna, memperlancar aliran darah dalam tubuh. Anda akan bertambah tinggi dan percaya diri. Ini adalah hal yang sangat menggembirakan. Jeko Therapy Bed merupakan alat peninggi badan yang terbaik, bekerja dengan menarik kembali susunan tulang dan merapikannya. Alat tersebut berguna untuk memperbaiki struktur tulang sehingga mampu menyerap kalsium lebih baik, memperlancar peredaran darah dalam tubuh, meluruskan punggung, dan menambah tinggi. Para pemakai Jeko Therapy Bed dan banyak klinik di dunia sudah membuktikan kecanggihan alat ini. Terbukti dapat menghilangkan rasa nyeri pada punggung, mengurangi stres yang berakibat susah tidur, dan membentuk tulang kaki dan paha. Jeko Therapy Bed, produk kesehatan serbaguna yang sudah terkenal di seluruh dunia, telah terbukti dapat menambah tinggi badan dalam waktu singkat, menarik dan meluruskan tulang dengan sempurna, memperlancar aliran darah dalam tubuh. Anda akan bertambah tinggi dan percaya diri. Non seulement l'appareil de musculation Quadja m'a-t-il permis de devenir grand, mais en plus il m'aide tous les jours à rester en bonne santé. I tell you, this product is the best medical device to stabilize and recover your spine. 本当この商品に感謝してます。姿勢もなんかビシッて決まったし、なんかこの商品のおかげでなんか自分自身も生活がすごく変わりました。Er unterstützt die menschliche Statur, ist auch im Reha-Bereich einsetzbar und erzielt auch bei Hüft- und Rückenproblemen beste Ergebnisse. Dapatkan Jeko Therapy Bed dengan harga khusus. Buktikan manfaat Jeko Therapy Bed. Jeko Therapy Bed yang asli hanya ada di Jako. Pemirsa, pemerintah Kota Makassar mengajukan revisi 2 pasal dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah dan pajak daerah kepada lembaga DPRD Kota Makassar. Revisi pasal yang dimaksud diantaranya pasal yang berkaitan dengan penarikan pajak bumi dan bangunan dan pasal terkait pajak hiburan. Sekretaris Komisi B Abdul Wahab yang membidangi keuangan dan perekonomian menambahkan pasal yang mengatur pajak bumi dan bangunan sebagai turunan dari Undang-Undang tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menetapkan pungutan PBB sebesar 0,3% akan direvisi menjadi 0,1%. Sementara itu untuk pungutan pada sektor pajak hiburan yang sebelumnya sudah ditetapkan 30% akan turun menjadi 10%. Usulan revisi ini sudah diajukan ke eksekutif. Ada 2 pasal, masing-masing pasal terkait PBB dan pajak hiburan. Pemkot menilai 30% ini sangat berat dan bisa mematikan industri pariwisata dari sektor tersebut. Ketua Balik Abdul Wahab Tahir mengatakan terkait revisi pasal yang mengatur pungutan PBB telah melalui konsultasi ke pusat dan telah mendapatkan persetujuan. Semua pembahasan Perda itu harus dalam bentuk pansus, dan pansusnya adalah pansus kecil segera dapat ditindaklanjuti setelah pasca penjelasan dari wali kota. Dan saya pikir pansus kecil ini kan tidak terlalu memakan banyak biaya dan waktu untuk penyelesaian draft Perda ini. Dalam waktu dekat, DPRD Kota Makassar segera membentuk panitia khusus kecil guna memproses 2 pasal Perda tentang pajak dan retribusi daerah tersebut. Badan Musyawarah DPRD Makassar juga telah menjadwalkan pembahasan pansus termasuk jadwal rapat paripurna yang telah ditetapkan pada awal Mei mendatang. Mustari Pardi melaporkan. Menggelar simulasi e-voting dalam pemilu dan pemilu kada yang diselenggarakan Komite Pemilihan Umum Kota Makassar yang bertempat di DPRD Kota Makassar. Simulasi tersebut sebagai uji coba penggunaan sistem elektronik voting pemungutan suara sebagai terobosan baru KPU Kota Makassar. Program ini dijalankan untuk menguji kesiapan KPU Makassar dalam menghadapi Pilkada Makassar 2014 mendatang. Jika hasil simulasi sistem e-voting dianggap berhasil, maka digunakan pada proses pemungutan suara nantinya. Elektronik voting sebagai penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan, termasuk penyelenggaraan pemilu. Implementasi elektronik tersebut dapat berupa penggunaan kartu pintar untuk otentikasi pemilih yang bisa digabung dalam IKTP, termasuk pengguna internet sebagai sistem pemungutan suara atau pengiriman data dan penggunaan layar sentuh sebagai pengganti kartu suara. Dalam pelaksanaan simulasi ini, sejumlah anggota Dewan dan perwakilan masyarakat se-Sulawesi Selatan
turut hadir. Dan diharapkan semua pihak bisa memahami cara memilih nantinya yang dinilai sangat praktis dan mudah untuk dimengerti. Keuntungan e-voting tersebut selain praktis, proses perhitungan cepat, pengganaan hasil pemilihan lebih cepat, dan rekapitulasi suara dilakukan secara transparan dan dapat diaudit tanpa intervensi manusia. Ketua KPU Kota Makassar, Misna M. Hatta, mengatakan alat ini hanya digunakan pada pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur yang akan datang. Pihak KPU akan mencoba mensosialisasikan di pusat terkait penyelenggaraan e-voting tersebut. Politis itu yang juga penting. Tidak bisa kelompok per kelompok yang punya kepentingan. Semua punya kepentingan dengan elektronik voting ini. Meski demikian, pemilihan melalui sistem elektronik masih menemui berbagai permasalahan. Di antaranya, dibutuhkan pengaturan lebih rinci, terutama dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, kesiapan penyelenggaraan pemilu, kesiapan peralatan dan teknologi, dan kesiapan dana yang lebih besar. Ke depan ini, apalagi kan 3 agenda besar yang ada di Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan, yaitu pemilihan gubernur di Januari 2015, pemilihan wali kota dan pemilihan legislatif itu sendiri. Saya sangat berharap ke depan ini pembenahan e-voting ini untuk tetap dikemas sehingga celah-celah orang berbuat curang ini bisa dimaksimalkan. Gunco berharap terkait dengan e-voting ini untuk tetap terus dievaluasi sehingga dapat segera digunakan dan dapat meminimalisir kecurangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mustari Pardi melaporkan. Ya, tetaplah bersama kami di Makassar Info. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Majalah Makassar Terkini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap informasi perkembangan Kota Makassar. Disajikan dengan gaya jurnalis yang komunikatif serta desain dan tata letak yang elegan. Karena itu, buka usahanya di Makassar, pasang iklannya di Makassar Terkini. Untuk informasi, hubungi www.makassarterkini.com, telepon 0411 811 2525. Jaya Home Shopping. Best Choice, Best Price Promo memperkenalkan harga terbaik untuk Anda. Promo 1, beli 2 gratis 1. Promo 2, diskon Rp200.000. Inilah kesempatan Anda untuk memilih promo yang Anda suka. Promo 1, harga paketan, beli 2 buah Happy Call gratis 1 buah Happy Call hanya dengan Rp1.760.000. Dapat dicicil 6 kali, bunga 0%. Promo 2, harga satuan. Jika Anda membeli 1 Happy Call, kami berikan diskon Rp200.000. Dapatkan promo harga satuan hanya dengan Rp680.000. Dapat dicicil 6 kali, bunga 0%. Happy Call Double Pen semakin populer. Dan telah digunakan jutaan masyarakat Indonesia. Selama pakai Happy Call, keluarga Bandung mangat Pak Jebu di rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh nu aya di bumi. Mangga atuh meser Happy Call, rasakan hereh asap. Dengan Happy Call, masakan berkuah atau kering, tidak masalah, beh. Hei, ibu-ibu, kengken kabare. Nyaka nanggo Happy Call sing sangat repot, Jani. Dengan Happy Call, makanan dia tuh cepat masak. Jasuk, eresuk, ambrosuk, Happy Call. Dan memiliki lapisan seramik seratium, membuat panas merata menyebar ke seluruh wajan. Jangan khawatir dengan cipratan minyak. Karena double pen dengan model pen yang dapat dibolak-balik dan ditutup, masak lebih aman dan matang sempurna. Tidak hanya itu, saat memasak tidak akan tumpah karena dilengkapi magnet pengunci yang kuat serta seal karet silikon yang rapat. Sirkulasi udara dan uap dalam pen membuat bumbu masakan meresap. Ini karena udara yang ada keluar melalui lubang katup udara sehingga tekanannya stabil.
Mulailah masak dengan hasil matang yang sempurna. Double pan dari Happy Coal sudah digunakan oleh banyak orang yang ada di seluruh dunia. Jepang, Korea, India, Belanda, dan masih banyak lagi. Di Indonesia, double pan dari Happy Coal sudah 5 tahun menjadi produk terpopuler dan nomor 1. Mari ikuti bersama jutaan wanita yang ada di seluruh dunia memasak happy dengan Happy Coal. Ikuti kami memasak sehat dengan Happy Coal. Anda masih bersama kami di Makassar Info. Pemirsa, setelah simulasi kesiapan e-voting yang dilaksanakan, dilanjutkan dengan workshop yang membahas tentang pemanfaatan sistem pemilu elektronik untuk pemilu kada dan pemilu. Kegiatan workshop ini diselenggarakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pusat Informasi dan Komunikasi, sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Potensi penerapan e-voting ini dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya kemudahan, kecepatan, efisiensi, hingga mengurangi resiko terjadinya kecurangan. Teknologi e-voting saat ini menjadi pilihan yang sangat penting dalam melaksanakan salah satu pilar demokrasi yang paling utama, yaitu pemilihan umum yang dilaksanakan dianggap kurang berhasil. Ketua DPRD Kota Makassar, Faruk M. Beta, dalam hal ini selaku pembicara mengatakan, terkait dengan simulasi e-voting yang telah dilakukan, ini dapat membantu mempercepat proses pembuatan surat suara, pemungutan dan perhitungan suara, serta mengurangi risiko kesalahan dalam proses karena memanfaatkan teknologi komputerisasi yang otomatis, dalam kata lain e-voting. Selain itu, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam proses pemungutan dan perhitungan suara, serta mengurangi biaya yang tidak perlu. Sementara itu, dari pihak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi akan terus mengkaji standar teknologi e-voting, serta melakukan uji coba dan simulasi dalam pemilu kada terhadap perangkat keras dan perangkat lunak sistem e-voting untuk menjamin asas pemilu langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur adil. Workshop tersebut sebagai pembicara Ketua DPRD Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti 200 peserta, diantaranya tokoh masyarakat, partai politik, unsur Muspida, Panwaslu, KPU Kota dan Kabupaten, dan sejumlah anggota Dewan Kota Makassar. Mustari Pardi melaporkan. Ya, sejumlah anggota Badan Legislasi DPRD Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar kunjungan kerja di Kota Makassar. Kunjungan ini diterima langsung pimpinan DPRD Kota Makassar, dalam hal ini Yusuf Gunco, dan sejumlah anggota Badan Legislasi DPRD Makassar. Anggota Badan Legislasi DPRD Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar kunjungan kerja di kantor DPRD Kota Makassar. Kunjungan ini diterima langsung pimpinan DPRD melalui anggota Badan Legislasi Yusuf Gunco dan sejumlah anggota Balik DPRD Kota Makassar. Selain untuk mempererat hubungan silaturahim, studi banding ini bertujuan untuk melakukan sharing atau dialog langsung terkait perda-perda inisiatif tentang baca tulis Al-Quran yang ada di Kota Makassar. Anggota Badan Legislasi Yusuf Gunco selaku anggota Balik DPRD Kota Makassar dalam sambutannya mengatakan, Kota Makassar yang dikenal dengan sebutan sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia dengan wilayah yang terbagi dalam 14 kecamatan, 143 kelurahan, dan jumlah penduduk tahun 2011 kurang lebih 1 juta jiwa, pertumbuhan ekonomi mencapai 9,27%, serta pendapatan asli daerah tahun 2011 yang mencapai 345 miliar rupiah. Ketua Balik menambahkan di Kota Makassar mayoritas Muslim. Oleh karena itu, pemerintah kota memprogramkan bebas baca tulis Al-Quran bagi anak SD dan SMP. Dalam pembelajaran mengaji tersebut diikuti dari berbagai lembaga, diantaranya di masjid dan sejumlah lembaga khusus untuk belajar mengaji. Kemudian anggaran yang digunakan tersebut melalui APBD Kota Makassar dan disalurkan melalui Departemen Agama. Kunjungan kerja ini dihadiri sejumlah anggota Badan Legislasi, Wali Kota Makassar yang diwakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana, serta sejumlah anggota Badan Legislasi Banyuasin, Sumatera Selatan. Mustari Pardi melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Makassar Info untuk edisi hari ini. Saya Hendra Bakti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.